Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya adalah Aldina Gita Wahyuni. Saya adalah mahasiswa dari Pasar Sarjana, Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, mengambil kajian hukum bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan apa yang saya ketahui dan saya pahami dari mata kuliah larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang selama 1 semester ini diampu oleh salah satu dosen, yaitu Dr. Desi Apriani SH MH. Baik, kita langsung saja. Mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, itu sudah diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mengenai praktek monopoli sendiri, yaitu adalah sebuah kegiatan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu orang atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan kegiatan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini diatur pada pasal 1 butir 4 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mengenai persaingan usaha tidak sehat sendiri juga diatur dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 1 butir 6 yang menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksinya atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum sehingga menghambat persaingan usaha itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini juga diatur mengenai kegiatan apa saja yang dilarang dan berindikasi dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang itu berada di pasal 17 hingga pasal 24 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apa yang dimaksud dengan kegiatan yang dilarang? Kegiatan dilarang itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak pelaku usaha yang berindikasi praktek persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan-kegiatan tersebut ialah seperti praktek monopoli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 17, kegiatan praktek monopsoni di pasal 18, kegiatan penguasaan pasar itu diatur pada pasal 19. Pasal 20 itu mengatur mengenai kegiatan jual rugi. Pasal 21 mengatur mengenai penetapan biaya produksi yang dilakukan secara curang. Di pasal 22 itu mengenai persekongkolan tender. Di pasal 23 mendapatkan rahasia dagang dari perusahaan pesaing. Dan di pasal 24 itu menghambat kegiatan yang menghambat produksi pemasaran bagi perusahaan pesaing. Untuk memahami mengenai kegiatan praktek ini, praktek persaingan usaha tidak sehat, saya mengambil studi kasus di website KPPU, yaitu perkara nomor 32/KPPU /I/2020
mengenai dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu mengenai persekongkolan tender yang terkait pengadaan paket pekerjaan dari Dinas PUPR, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, APBD tahun anggaran 2017. Itu pekerjaan Jalan Sesaren, Teluk Nilau, Senyerang, Betais Riau, di lingkungan Dinas Pekerjaan PUPR. Kegiatan ini itu terlapor satu ialah PT Sarang Teknik Canggih, terlapor 2 adalah PT Cipayung Bakti Mandiri, dan terlapor ketiga yaitu kelompok kerja dari Dinas PUPR sendiri, APBD tahun anggaran 2017. Seperti kita kutip dari pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, yang mengenai persekongkolan tender, yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Duduk perkara kasus ini pada mulanya baik dari terlapor 1 maupun terlapor 2 dan terlapor 3 sama-sama tidak mengakui adanya praktek kegiatan usaha tidak sehat dan mendapatkan tender pekerjaan perbaikan jalan tersebut. Sehingga pelapor mengajukan kasus ini untuk diuji oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, dan akhirnya mendapat runtutan kasus yang pada mulanya tender ini dipublikasikan oleh Dinas PUPR melalui website LPSE Provinsi Jambi yang sudah terintegrasi dengan portal pengadaan nasional, mengenai lelang tender kepada perusahaan-perusahaan yang mampu untuk mengambilnya. Kemudian pada saat pendaftaran dibuka, itu terdapat 89 perusahaan itu melakukan pendaftaran. Namun dari 89 perusahaan ini hanya 13 yang pada akhirnya melakukan upload dokumen dan screening di seleksi administrasi oleh Pokja, Dinas PUPR Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Dari 13 ini 11 perusahaan itu dinyatakan tidak lulus dan hanya 2 perusahaan yang dinilai memenuhi tender. 2 perusahaan ini ialah PT Sarang Teknik dan Cipayung Bakti Mandiri, yang tidak lain adalah terlapor 1 dan terlapor 2 dari kasus ini. Setelah dilakukan pengujian dan pembuktian, maka KPPU itu mendapatkan beberapa bukti. Di antaranya adalah saat pendaftaran dan pengaksesan website itu terdapat kesamaan IP address, alamat IP yang dari 2 perusahaan ini, yaitu IP yang dipakai satu IP berarti berada di satu instansi atau satu tempat untuk mengaksesnya. Tidak hanya
memakai IP address yang sama yang mengindikasikan bahwa mereka mengaksesnya di satu tempat yang sama, tetapi juga adanya koordinasi yang tidak wajar di mana waktu setiap salah satu perusahaan logout itu baru perusahaan berikutnya melakukan login di website dinas PUPR tersebut. Kemudian bukti lainnya yang ditemukan oleh KPPU yaitu adanya kesamaan metadata dokumen, di mana ada kesamaan cara penulisan, font, dan adanya indikasi di mana dokumen tersebut dibuat atau dimodifikasi oleh orang yang sama atau melakukannya di dalam device yang sama. Dan kemudian ada kecurigaan dari komisaris kedua perusahaan itu memiliki hubungan kekerabatan yang erat, sehingga adanya indikasi kolusi yang didapati oleh KPPU. Makanya sehingga memang ditemukan dari bukti-bukti ini bahwa dua perusahaan terkait yang menjadi terlapor di kasus ini itu memang melakukan praktek persengkongkolan untuk memenangkan tender tersebut. Juga ditemukan dari kesaksian saat dilakukan pengujian itu adanya dugaan kolusi dan juga adanya dugaan kasus gratifikasi dari pemerintah daerah sendiri, pemerintah daerah Provinsi Jambi yang ini melalui Dinas PUPR, di mana memberikan keuntungan kepada perusahaan ini sebagai imbalan dari uang ketok palu, dan di bagian sini kurang jelas dari uang ketok palu dari kasus apa, tetapi memang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi kepada kedua perusahaan ini sehingga membuat mereka memenangkan tender tersebut. Dengan bukti-bukti ini, maka KPPU menetapkan bahwa memang ada terjadi pelanggaran kegiatan yang persaingan usaha tidak sehat dari kedua perusahaan ini, perusahaan teknik dan perusahaan cahaya, bersama dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi, sehingga sehingga KPPU itu memberikan sanksi berupa denda kepada kedua terlapor itu berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang jumlah dendanya ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap persaingan usaha tidak sehat tersebut. Dan juga KPPU memberikan rekomendasi kepada dinas terkait, kepada menteri yang memang bertanggung jawab kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti kepada para pekerja tersebut yang
Pokja dari Dinas PUPR anggaran APBD tahun 2017 tersebut untuk didisiplinkan. Mungkin itu saja mengenai pembahasan studi kasus ini, yang sehingga kita dapat melihat bagaimana penanganan KPPU terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.